Shalom, selamat pagi, keluarga besar Episword Family. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini di dalam renungan harian online GSI Sword Generation Ministry. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya berikan judul Tulus dalam Belajar dan Mengajar. Nah, ini masih berkaitan dengan firman yang Bapak Gembala sampaikan pada tanggal 29 Oktober. Karena di dalam firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan, disampaikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu belajar, baik itu melayani, apapun, kita harus melakukannya dengan tulus untuk membuat kesehatan jiwa kita bisa terjaga. Karena memang seperti firman Tuhan katakan bahwa dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Nah, firman Tuhan akan saya ambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian: siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ini cerita tentang kehidupan saya sendiri. Jadi pada waktu saya SMA, saya itu bahkan mungkin dari kecil kali ya, dari SD, SMP, itu saya bukan kategori orang atau pelajar yang suka belajar, gitu ya. Saya jarang mendapatkan juara di kelas, gitu ya. Saya bahkan saya secara akademis itu tidak dikategorikan sebagai anak yang punya prestasi. Memang lebih banyak prestasi saya adalah di non-akademis. Saya suka main basket, jadi saya ikut di dalam tim basket sekolah, menang kompetisi, turnamen dan sebagainya, gitu ya. Nah, sampai itu di SMA pun saya masih seperti demikian. Jadi dari sisi pelajaran mungkin saya semua pas-pasan aja. Sampai akhirnya di ujian nasional, pada saat itu di tahun 2004, ujian nasional itu ada 3 mata pelajaran, ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian ada 3 pelajaran lainnya itu disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Nah, tapi yang menentukan kelulusan itu adalah 3 mata pelajaran itu, dan waktu itu nilai standar untuk kita bisa lulus itu adalah untuk masing-masing mata pelajaran itu minimal di angka 4, gitu ya. Nah, saya belajar. Apakah saya belajar pada saat itu? Ya, saya belajar. Tapi mungkin karena memang dari awalnya saya nggak pernah belajar secara serius gitu ya, sudah bertahun-tahun gitu ya. Sejak saya masuk SMA sampai dengan saya kelas 3 SMA, saya nggak pernah belajar terlalu serius. Saya lebih mementingkan basket gitu ya, lebih suka main basket. Jadi menjadi kesulitan tersendiri kalau saya harus mengejar semua ketertinggalan ilmu-ilmu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 gitu, yang harus dikejar dalam waktu yang singkat gitu. Nah, singkat cerita sampai ujian nasionalnya sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Ada rasa khawatir, deg-degan juga, karena ya kalau bagaimana jika dari salah satu mata pelajaran saya tidak lulus, itu kan langsung dinyatakan tidak lulus gitu kan. Nah, dari ketiga mata pelajaran itu memang yang saya akui yang saya paling kesulitan adalah matematika. Dan pada saat saya di SMA itu dan menerima hasil kelulusan, nilai matematika saya adalah 4,25. Jadi saya lulus hanya sedikit. Mungkin kalau saya salah jawab satu soal, mungkin saya udah nggak lulus kali ya waktu itu. Nah, jadi saya benar-benar lulus SMA dengan nilai yang sangat pas-pasan. Karena 2 pelajaran yang lain juga saya nilainya nggak terlalu yang fantastis banget juga, enggak gitu. Tapi ya cukup untuk bisa lulus aja gitu. Nah, ketika masuk di kuliah gitu ya, saya mulai menemukan semangat belajarnya gitu ya. Saya mulai menemukan yang dibilang ketulusan dalam belajar. Saya mulai belajar serius gitu ya selama saya kuliah. Mungkin karena memang
faktor tuntutan juga, karena kalau sampai saya tidak lulus dalam beberapa mata kuliah saya harus mengulang dan lain sebagainya ya, dan biaya cukup besar waktu kuliah. Jadi ada tanggung jawab itu yang mesti saya pikirkan juga. Jadi saya lebih tulus untuk belajar, dan memang ketika saya tulus belajar hasilnya jauh lebih memuaskan, dan sampai pada di titik akhirnya saya bisa menjadi seorang asisten dosen. Dari seorang yang belajarnya tidak teratur, dari seorang yang akhirnya pada saat ujian nasional mendapatkan nilai yang pas-pasan, sampai di kuliah saya menjadi asisten dosen dan mengajar orang lain. Nah, dan itu terus bertumbuh gitu, berkembang sampai dengan saya di dunia kerja dan sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini saya masih tulus belajar untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan saya, dan saya masih terus juga mengajar banyak orang-orang atau tim yang ada di bawah saya, mengajarkan sesuatu. Dan ternyata mengajar juga kita harus lakukan dengan tulus. Ada 2 cerita yang mau saya bawain tentang mengajar. Saya punya cerita yang pertama nih, saya punya satu tim, satu anak yang boleh dibilang pintar. Jauh lah kalau dari tingkat universitas gitu ya. Saya di universitas yang biasa aja, dia itu dari universitas terkemuka di Indonesia gitu. Yang untuk masuknya aja itu orang seleksinya sulit sekali gitu. Nah, tapi hasil kerjanya waktu dipresentasikan, saya melihat kenapa hasil pekerjaannya seperti ini gitu. Kadang-kadang membuat saya gregetan, tapi saya pernah di satu sesi presentasi lihat dia presentasi, saya sampai terbawa kesal gitu, karena apa yang dia presentasikan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah berminggu-minggu kita bahas gitu. Dan di situ saya kesal sekali, tapi saya mau marah, saya nggak bisa marah di depan klien saya kan, karena biar bagaimanapun dia tim saya juga. Tapi di situ saya diingatkan Roh Kudus bahwa saya nggak bisa emosi terlalu besar kepada tim saya ini. Jadi saya diingatkan untuk saya harus lebih tulus lagi mengajar dan mementor anak ini gitu. Walaupun sulit, tapi ya tetap harus dijalani. Lalu yang kedua, cerita yang kedua adalah saya pulang kerja, saya selesai mandi gitu, saya di kamar tiduran sama anak saya gitu ya. Lalu anak saya memberikan pertanyaan seperti ini, Pipi, takut akan Tuhan itu apa sih gitu. Cece nggak tahu takut akan Tuhan. Saya bilang, yaitu kamu taat sama Tuhan. Cece nggak mau takut sama Tuhan, orang Cece nggak takut sama Tuhan Yesus, dia bilang. Nah di situ saya cuman diam, dan saya diingatkan kembali, ya kita harus mengajar. Dan bagaimana cara mengajarnya, tentu juga nggak bisa langsung memaksakan gitu kan. Jadi harus ada ketulusan dalam mengajar, memberitahu gitu ya. Dan saya cuman mau bilang bahwa ketulusan itu bukan daripada Tuhan, tapi ketulusan itu dari diri kita sendiri. Kita yang harus punya kontrol sepenuhnya terhadap ketulusan itu sendiri. Jadi saudara, mari kita tulus untuk belajar dan mengajar di dalam kehidupan kita kepada siapapun dan dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan dan diingatkan untuk tulus di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melakukan hal ini, dan kami percaya Tuhan, kesehatan jiwa kami akan terjaga dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.